إلى نور استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذريته وأصحابه وتابعين إلى يوم الدين ثم رحم إلى ومهدين وجد وجاد واصل وعلوم الإسرائيل والملائكة المقربين خصوصا مودوات الكتاب وخصوصا إخوتنا الصالحة وصل الحاجة شغل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من المؤمنات والمسلمات بالمشاعر وغربها خصوصا إلى بين وابيكم شهود لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, surat kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mu'minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh ta'ala, yang telepon kembali ke rahmatullah diterima ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna radina billahi rabbil bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qaamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hadul mursalin wa yahmal malaikatul muqarrabin ilahna da maqsuduna wa rahmatuluna atina mahabbata wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabul karim wa wahjul qalin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi isnata asyara fi kitabillah yama khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para ustaz dan guru tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan seluruh kuasanya, Datuk, Datin, tuan dan banyak kota Allah. Syukur alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di awal bulan Dzulhijjah. Hari ini kita akan bicara dua kitab. Kitab yang pertama yaitu biasa pengajian bulanan kita, dan kedua saya bacakan sebuah kitab Turathun Nasihin yang berbicara tentang dahsyatnya awal bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan bahas karena begitu luar biasa sehingga dibahas dan disebut oleh Allah dalam dua surah. Pertama surah At-Taubah yang baru saya baca tadi, dan kedua surah Al-Fajr. Kemudian beberapa hadis nanti kita buka ya tentang sekali lagi dahsyatnya awal bulan Dzulhijjah. Dan ini momentum yang luar biasa yang kita harus mengetahui, dan setelah itu kita melaksanakan apa yang sepatutnya kita lakukan, karena ini suatu perkara anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang pinjam kitabnya ya. Saya tidak bawa kitabnya. Kitab baik, saya nak fokus padanya gitu, tapi tuan sudah bagikan kitabnya, apa kita bahas. Baik, terakhir hadis keberapa nih ya? Hadis ke-32 ya, dalam lipatan kecil ini hadis ke-32. Sekarang 35.
35. Baik. Tajuknya adalah tuntutan ilmu dengan tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu akhrajahu Syaikhan wa Tirmidzi. Artinya lebih kurang daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka akan ditanya tentang hukum sesuatu masalah, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi. Subhanallah, luar biasa. Hadis ini adalah umurnya sudah 1443 tahun yang lalu. Sebentar lagi akan masuk 1444. Tapi seolah-olah macam baru semalam atau baru minggu yang lepas. Karena begitu relevan dengan suasana kita. Sekarang suasana kita terhadap kita mesti kena berhati-hati karena terlalu banyaknya para ulama-ulama palsu, ulama-ulama yang bohong, ulama-ulama yang munafik, ulama yang fasik. Dulu sebelum menjadi orang besar, orang kaya, orang populer dan sebagainya, bicaranya luar biasa. Tetapi tatkala sudah mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat, mendapatkan kekayaan dan sebagainya, sudah mulai berubah di cara penyampaiannya dan sebagainya. Dan ini suatu perkara sangat mengelirukan, terutama bagi masyarakat atau rakyat biasa seperti kita ini. Wujudnya suasananya demikian ini. Baik, keterangannya. Sekarang ini kita merasakan bahwa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke hadirat Allah SWT, dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Kalau contoh ada yang menggantikan para mereka, kualitinya pun jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Padahal kalau kita perhatikan secara akademis ya, ulama-ulama dulu ya seperti ya mujtahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini tidak ada satupun title yang mengatakan seorang profesor atau doktor atau engineer, tak ada. Hanya disebut Imam Syafi'i atau Hambali atau Hanafi, Maliki, Al-Ghazali, begitu aja. Dan sekarang lahirnya luar biasa. Penceramah-penceramah atau para ustadz-ustadz, para guru-guru ini luar biasa. Gelarnya profesor, doktor, dari ini sebagainya. Kadang-kadang akan ceramah Maulidur Rasul saja. Sebelum ceramah, ini panitianya itu atau pengurusi MC-nya menerangkan latar belakangnya saja dari ini dan sebagainya setengah jam sendiri. Ceramahnya 15 menit. Ini suasana menjadi kebanggaan. Seolah-olah bila sudah jadi seorang sarjana itu jaminan. Nah, itu jaminan salah suatu pria luar biasa. Padahal kita belajar dalam kitab Ahyal Walad sebelum ini, kita dah hatamkan begitu. Imam Al-Ghazali mengingatkan, jangan menyangka dengan ilmumu itu bisa menyelamatkan kedudukan kamu di akhirat.
Bahkan dengan ilmumu kamu belum tentu juga bisa menjadikan orang menjadi ahli ibadah, atau dengan ilmu mungkin tidak bisa menghalang daripada melakukan dosa dan maksiat. Itu betul jelas sekali. Dan terbukti kan sekarang ini banyak orang yang bergelar sarjana dan sebagainya, tapi nyatanya bukan mereka mengajar kita baik, malah mengajar koruptor, penipu, pembohong, suka memutar belit fakta dan menyalahgunakan kuasa. Ini padahal mereka sarjana. Jadi kata Imam Al-Ghazali adalah benar sekali. Bahkan ternyata dengan ilmunya itu belum menyelamatkan diri daripada berbuat maksiat. Atau sebaliknya, sudah bergelar dan kelulusan daripada luar negeri dan melalui dan mendapatkan penilaian yang tinggi, tapi belum tentu dia juga rajin ibadah, pergi masjid, pergi surau, dan mengajak kita berdakwah ke jalan yang benar. Jangankan untuk puasa-puasa seperti 1 sampai 9 Dzulhijjah, Isnin Kamis pun jarang tidak melakukan dan sebagainya lah. Jadi ternyata title tidak menjadikan mereka itu adalah lebih dekat pada Allah Ta'ala. Belum lagi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu dan sekalian ini tepat sekali. Jadi pengganti ulama besar ini adalah kalau toh ada kualitinya terlalu berat, terlalu susah sekali. Memang pandai berbicara, pandai menyampaikan amalan yang kurang. Dan ini yang mestinya dituntut oleh para ulama-ulama yang mengaku dirinya anbiya. Karena disebut oleh Rasulullah SAW sendiri, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya jangan mewarisi yang enak-enak saja dong. Kalau menjadi pewaris para nabi, setidak-tidaknya sanggup seperti Nabi Adam. Diusir dari surga, turun ke dunia. Minta maaf dalam keadaan telanjang bulat dan tidak ada yang menemani. Sanggup seperti Nabi Nuh alaihissalam yang terpaksa harus membuat kapal yang besar dan tenggelam ke banyak umatnya. Sanggup seperti Nabi Yunus alaihissalam yang sampai diambil tindakan disiplin Allah Ta'ala, ditelan ikan. Sanggup seperti Nabi Musa yang diusir dari istana. Sanggup seperti Nabi Isa alaihissalam yang dia akan dibunuh oleh pengikutnya. Dan terakhir sanggup seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diusir oleh umatnya sendiri. Nah, jadi jangan enak-enak saja. Itu maksudnya. Baik, kita teruskan. Dan yang lebih menyedihkan kita apabila pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah tidak begitu subur lagi. Metode pelajarannya banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri keberkatan dan sopan santun penuntut. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisinya yang lama, yang tidak mau menerima sedikit pun daripada sistem modern yang telah terbukti ada juga kebaikannya. Akhirnya lahirlah penuntut-penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada di sekelilingnya. Subhanallah. Dulu kan kita pernah dengar, tapi agak lama tuh sekalian, apabila ada Apollo 11 bisa sampai ke bulan, ada para ya mengaku dirinya ulama, konon ustadz, mengharamkan siapa yang percaya adalah kafir, percaya adalah dosa. Mana boleh macam itu, luar biasa. Karena disangkanya apabila orang pergi ke bulan ini suatu perkara yang aneh dan sebagainya. Apalagi sekarang teknologi yang luar biasa, teknologi yang canggih, semuanya dunia hanya di ujung jari. Bayangkan itu sekali kan. Ini hanya dipelajari oleh akademisi atau orang-orang yang modern. Nah, jadi kalau ada tradisi pondok yang masih mengajarkan kitab kuning karena kan begitu, tapi tidak mau ada perubahan dengan akademik, jadinya begitu. Jadi melihat dunia itu asik salah saja, asik tidak benar saja, ya, asik suka mengkafirkan orang saja, begitu saja. Nah, ini kesilapannya. Tapi sebaliknya, tatkala tradisi pondok yang lama ini ditinggalkan, maka kita seperti lihat aja. Kadang-kadang ada sekolah yang boarding school. Nah, ini sebetulnya kesempatan
untuk melatih dia supaya anak itu berjamaah. Tapi nyatanya tuan-tuan boleh mengadakan kajian sendiri. Diselidiki sendiri mana-mana sekolah yang berasrama, kadang-kadang subuh pun tidak berjamaah, duhur tidak berjamaah, sunat-sunat tidak diajarkan. Ya nama berasrama begitu saja, kan rugi. Nah, model-model semacam ini mesti diadopsi lagi, diajarkan kembali supaya timbul pondok yang modern, akademik diajarkan, agama juga diajarkan. Itu sepatutnya. Baik, kita teruskan. Di segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemauannya sendiri, tetapi atas paksaan dari orang tuanya. Dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian daripada keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halamannya. Ketika ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka, maka ketika itulah anak mereka diserahkan ke pondok-pondok pesantren untuk diperbaiki. Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Untunglah kalau anak yang seperti ini dapat berubah. Kalau tidak, maka akan berkumpul di pondok-pondok anak-anak yang sudah tidak dapat diurus lagi, maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan sekolah. Di tuan-tuan sekalian, ini kita alami di mana-mana pondok-pondok pesantren semuanya sekalian. Ternyata yang datang tuh dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang rumah tangga keluarganya dan sebagainya datang. Dan apabila mereka sudah mempunyai karakter yang sudah bejat, moralnya banyak begitu, dia bisa membentuk komuniti baru yang ada di pondok. Maka tidak mustahil kalau di situ ternyata Masya Allah, nampaknya di pondok, tapi ternyata kelakuannya yang tidak sopan dan sebagainya. Karena inilah terjadinya latar belakang mereka diantarakan kalau bapaknya dah bingung dan sebagainya. Akhirnya tanpa disadari, malam-malam katakan begitu, bagi mereka yang katakan sebelum masuk pondok memang suka ngerokok sebenarnya itu. Suka berbual-bual, soal main handset dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di pondok, akhirnya juga mempengaruhi pada umat anak-anak atau santri-santri yang lain. Inilah fenomena baru tuan sekalian. Yang mestinya ini para wardennya, para ustadznya, para musyrif dan musyrifahnya harus peka, bukan peka, harus peka terhadap kehidupan anak-anak yang hadir itu. Latar belakangnya mesti dikaji dengan serius dan dikawal dengan sebaik-baiknya. Begitu. Tapi itulah tuan sekarang kehidupan yang mesti dihadapi dalam situasi di pondok-pondok pesantren atau di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah yang sistemnya ada boarding school. Nah, itu tuan sekalian. Baik, jarang sekali kita mendapati seorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Justru anak yang pandai itu banyak diantar belajar ke sekolah-sekolah umum. Jadi, kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa yang akan datang? Apabila tidak ada satu kesungguhan dalam usaha melahirkan ulama. Jadi ternyata kita ditantang dengan situasi begini ini. Jadi kembali kepada kedua orang tuanya lah. Minimal. Jangan selalu kepercayaan sepenuhnya dengan situasi di asrama dan sebagainya. Kita mesti melihat perkembangan dari putra-putri kita yang kita telah didik begitu baik. Mesti harus ada rekod, harus ada sesuatu perkembangan atau report card begitu kan, bagaimana anak itu setelah masuk di asrama, apa perkembangannya. Itu harus ikut campur, bukan terus diserahkan begitu saja, terserahlah di situ untuk guru, terserah ustaz dan sebagainya, nggak bisa. Jadi ini terpaksa kita harus bekerja sama tuan sekalian untuk mewujudkan satu kedudukan anak yang akan datang. Karena sebenarnya anak kita ini ditentukan dalam tiga suasana yang sangat penting dalam pendidikan atau trilogi pendidikan. Pertama, anak itu adalah dibimbing oleh kedua orang tuanya.
Waktu itu ibu bapak lah yang menjadi tuk guru yang paling penting. Selepas begitu diantar ke sekolahan, di mana kepala sekolah atau guru besar dengan guru-guru yang lain itu pemimpin yang kedua. Dan selepas itu akan terjun ke masyarakat, di mana tokoh-tokoh masyarakat adalah pemimpin atau orang tua yang ketiga. Jadi tiga pemimpinnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, seiring sejalan, senada, seirama, sehati, sejiwa, sederap, selangkah, saayek, saeko kapti. Jadi bersama. Kalau tidak akan muncul satu fenomena baru pada perkembangan anak itu sendiri. Contoh yang paling mudah saja. Kalau di rumah ibu bapaknya tidak mengajar sholat, katakan begitu. Tahu-tahu ini sudah satu kesilapan anak ini. Tahu-tahu masuk di sekolahan. Di sekolah juga tidak ada di situ sholat berjamaah duhur atau asar dan ajaran-ajaran yang boleh mendekat pada Allah Ta'ala. Nah, sudah dua kesilapan. Lalu itu terjun ke masyarakat. Bila hari Sabtu atau Minggu macam ini ada permainan bola sepak ke atau sepak takraw ke atau badminton atau apa pasukan begitu. Terang-terang waktu itu asar katakan Allahu Akbar. Di situ tidak ada arahan daripada tokoh masyarakat untuk mengatakan anak-anak silakan berhenti sekejap kalau boleh, itu wasitnya jadi imam, nah, kemudian anak-anak sholatlah dulu, lepas sholat main lagi. Itu tidak ada dan sama sekali, malah tokoh masyarakat pula mengajar duduk di situ sehingga habis sholat asar tidak sholat. 6 lah anak ini dapat 3 pendidikan yang salah. Muncullah seorang sarjana, seorang yang pintar tapi keblinger. Tapi seandainya 3 pusat pendidikan ini diajar dengan benar-benar, dari rumah sudah diajar sholat, di sekolahan environmentnya juga betul, di tokoh masyarakat ada seorang pemimpin yang tegas, bila waktu azan saja berhenti, insya Allah muncul generasi yang diharapkan oleh agama, nusa bangsa dan negara. Luar biasa dan sekalian. Ini sekali satu renungan yang harus kita bahas bersama. Baik, terakhir, oleh itu mari kita bersama ini Tuhan, mari kita bersama mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Mari kita menambah kualiti penuntut, bahkan guru-guru, tempat belajar yang memadai, dan sistem pelajaran yang mengumpulkan antara cara tradisional yang penuh berkah dan sopan santun dengan cara modern yang dapat diambil manfaatnya, supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohaniah dan fisikal yang sehat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tantangan zaman yang sangat menggelisahkan kita ini. Jadi solusinya alhamdulillah Tuhan sekalian, adanya kerjasama, pembentukan, pemodernan sistemnya, gurunya, sekolahannya dan sebagainya. Jadi persekolahannya yang mantap, yang baik, jangan sampai baru belajar aja pondoknya terbakar karena daripada isi kadang-kadang pondok kontainer dijadikan pondok. Ini suatu perkara kezaliman yang benar. Hati saya ingatkan pada tuk guru atau ustaz kalau berani mengadakan untuk murid-murid, jadikan bangunan yang mantap, yang bagus, yang modern dan sebagainya. Kita dengar sering sikit-sikit terbakar, sikit-sikit macam ini, anak tak selesai. Itu namanya kezaliman. Itu namanya suatu perkara yang tidak baik. Harus sanggup mewujudkan, sanggup membuatkan yang environment yang mantap lah. Maka di sini sebetulnya merealisasikan seperti sabda Rasulullah SAW yang masih lebih kurang, dunia dan agama tidak akan hancur selagi 4 golongan ini bersatu padu. Ini masing-masing berperanan. Pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kedua bi adil umara, dengan keadilan para pemimpin. Ketiga bi sakhatil aghniya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Dan yang terakhir bi du'ail fuqara, doanya orang fakir miskin. Ini kalau disingkatkan cerita ini, jadi kalau kita membentuk satu institusi pendidikan, jadi yang alim ulama, ya dengan ilmunya, karena di kelebihannya begitu. Jangan
Jangan seolah-olah mengajar mesti harus dibayar, mesti sekian-sekian dan sebagainya. Ya jangan dong. Namanya perjuangan kok. Dengan ilmunya dia pasti betul-betul karena Allah berikan dia kelebihan dari ilmu. Maka dengan ilmunya mengajak seberapa boleh, mengajar anak dengan serius, dengan betul-betul, dengan sistem yang benar. Jadi ada rekodnya masing-masing. Apalagi dengan computerized begini, sebut anaknya tet aja, ini, perangainya begini, anak kurangnya, lebihnya begini. Ini harus dipunyai oleh seorang guru alim. Kemudian bi adil umara, para pemimpin harus adil. Harus adilnya bagaimana? Kalau tempat-tempat lapangan, tempat maksiat bisa diizinkan, kenapa tempat-tempat pondok benar tidak dirikan dengan baik? Harus sediakan tempat gurunya mesti orang yang bagus, tempat kepala sekolahnya, baru perumahan yang diaturkan. Dia punya kuasa kan, diatur dengan baik-baik. Kalau adakan surau dan masjid, mesti ada rumah imamnya mana, rumah ini ada, mesti ada. Harus begitu dong, pemimpin kok. Oke. Yang ketiga, bisakhatil aghnia, dengan dermawannya orang kaya. Tuhan di mana golongan? Oh, saya orang kaya. Tanpa dipanggil, saya bantu. Ini saya bantu. Saya bina ini. Saya bantu sekian. Bapak ini mesti begitu. Dan terakhir, di dalam fuqara. Di sini yang fuqara itu ya anak muridnya itu kan fakir, belum bekerja, isinya belajarnya doa. Tiap malam diajak qiyamul lail, nangis kepada Allah Ta'ala. Bagaimana supaya maju agama ini. Gitulah Tuhan sekalian ya. Ini antara lain suasana satu perkara yang fenomena yang baru. Yang anak-anak diajar dengan akademi dan agama dengan sangat serius, akan muncullah satu generasi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu alam. Oke Tuhan ya. Jadi mohon maaf, jadi satu hadis saja. Satu hadis saja. Dan kita akan bertemu kembali nanti hadis ke-36. Tajuknya adalah tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. Nah, tadi ilmu secara serius sebelum para ulama-ulama meninggal dunia. Nah, setiap hari mereka meninggal, tapi masih ada para ulama. Apapun yang terjadi, itu lebih baik untuk kita berguru pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi minta maaf satu bab saja, dan sekali lagi seperti yang kita janjikan, karena kita berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah. Saya sebut dahsyatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini harus dipahami dan kita viralkan sekalian, supaya masyarakat juga memahami pahala ini disebut oleh Allah SWT. Jadi sudah saya ingatkan di surat Taubat pertama kali Allah menyebut sendiri. Yang artinya lebih kurang, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan. 12 bulan. Minha, di antara 12 itu ada arba'atun, 4 hurum yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan. Ini Quran dan sekalian. Ini firman Allah. Dan 4 bulan itu disebut oleh Rasulullah SAW, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi terpisah namanya Rajab. Ini satu firman Allah. Firman yang kedua, itu kita sebut tadi surah Al-Fajr. Al-Fajr itu sekalian, surah Al-Fajr ayat 1 hingga 6 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr wasyafa'i wal watr ila akhirih aja. Kita sudah sebutkan dalam surah Al-Fajr Allah bersumpah tuan sekalian. Bersumpah dengan firman, Masya Allah. Apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Masya Allah. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang ke-10. Ini yang penting. Malaman yang ke-10. Allah Tuhan kalau kita berbicara sumpah itu perkara yang penting dalam kehidupan kan, untuk memantapkan, untuk meyakinkan, untuk bahwa yang kita katakan itu benar, tidak ada yang benar kecuali benar. Seperti kalau kita masuk mahkamah, kita akan disumpah, dan satu isinya saya akan kata benar dan tidak benar kecuali benar. Oh, luar biasa.
Begitu juga kalau menjadi orang-orang besar, contohnya jadi menteri mesti akan disumpah. Walaupun setelah sumpah menjadi koruptor, penipu dan pembohong, itu tanggung jawabnya dengan Allah Ta'ala. Dan dia disebut orang yang sumpah palsu. Sumpah palsu itu dosanya berat Tuhan sekalian. Sedang kita menyebut wallahi saja, kalau kita tidak melaksanakan apa yang disumpahkan, mesti membayar kafarah. Nah, kafarahnya 3 hari puasa, baik itu berterusan atau selang-seling. Pokoknya kita tatkala bersumpah merasa kita menyeleweng dari sumpah itu, segera ditebus dengan puasa. Ya, itu bukan diulang-ulang kembali-balik. Ada orang sengaja sumpah tapi tahu bahwa yang dilakukan mesti melanggar hukum. Nah, itu ala kulli hal. Itu berani sekali orang itu mencabar hukum Allah Ta'ala. Dan Allah Tuhan sekalian dalam ini bersumpah. Allah tidak perlu bersumpah Tuhan sekalian, karena Allah itu sudah maha segala-galanya. Tapi kenapa sampai bersumpah? Ini menunjukkan betapa pentingnya selepas ayat-ayat sumpah ini tadi. Sesuatu yang luar biasa berlaku. Maka waktu kita bicara nanti 10 awal Dzulhijjah, ini peristiwa yang di luar nalar. Peristiwa yang tidak bisa diukur dengan otak biasa. Yang ada hanya dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang penuh. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau dicabar oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ketika Isra dan Mi'raj Tuhan sekalian, Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ini terpecah jadi 3. Sepertiga tetap menjadi orang Islam, sepertiga bingung, sepertiga murtad. Bayangkan itu sekalian. Tatkala saya ditanya, ya Abu Bakrin, apa pendapat kamu tentang saudara kamu ini, yang Muhammad ini? Beliau berdiri tegas dan mengatakan, Tuan dan Puan sekalian, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dari A sampai Z, semua benar belaka. Tidak ada benar kecuali benar. Nah, itulah kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disebut As-Siddiq. Sehingga keimanan Abu Bakar dibandingkan seluruh umat manusia masih berat lagi Imam Sayyidina Abu Bakar. Karena saat itu situasi yang sangat diperlukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga menceritakan Isra dan Mi'raj itu. Tuan sekalian ya. Jadi begitu juga nanti tatkala kita mendengar peristiwa-peristiwa ini, ya ada sami'na wa ta'na. Bukan iya ke, betul ke, tak ada dalil pun, tak ada apa nih. Karena di luar sana banyak provokator-provokator murahan yang mengatakan ini bid'ah lah, Nabi tak buat lah. Padahal kitabnya jelas, gamblang encetah welo-welo. Kitabnya ada, keterangan ada, tapi masih ada yang mengatakan. Dan yang lebih menarik lagi, ada ikut pula tuh. Sehingga ikut mereka yang tidak melakukan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan tuan dan puan, bukan kita. Baik tuan sekalian ya, dalam bulan Dzulhijjah ini setidak-tidaknya ada 7 amalan yang penting lah. Ini kronologinya. Ini kita sebutkan darinya tadi. Pertama, menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu yang terbaik lah. Kedua, puasa sunnah 9 hari. Puasa sunnah 9 hari. Ketiga, nanti sholat Idul Adha. Keempat, ibadah korban. Kelima, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Keenam, berzikrullah, terutama la ilaha illallah. Ketujuh adalah sedekah. Dan ke-8 silaturahim. Oke, ini salah satu di antara secara kronologi lah. Ini amalan-amalan yang perlu kita ambil berat. Dan setelah kita tahu ya kita ajarkan dong, minimal kepada keluarga kita. Jangan hanya bungen tua, lebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Kalau kita dengar macam sampai hari kiamat tidak ada perubahan. Baik, ibadah haji dan umrah tuan sekalian, alhamdulillah tahniah kepada Datuk, Datin, Tua dan Men yang sudah bergelar Tuan Haji dan Puan Hajah. Ini bermakna Islam kita ada sempurna karena sudah lakukan. Yang belum segera dan mudah-mudahan segera panggil Allah Ta'ala. Sebetulnya tuan sekalian, haji itu tuan pikir betul-betul. Satu perkara sangat murah sekali. Setahun seumur hidup diwajibkan sekali,
Dan itu lebih kurangnya 30.000 ringgit sajalah. Ikut tabung haji tak sampai pun. Hanya itu aja. Seumur hidup sekali. Padahal tuan-tuan sekalian, beli rumah ratusan ribu oke pun. Beli kereta ratusan ribu juga oke. Tak ada masalah. Tapi kenapa haji hanya 30.000 tak boleh? Ini mindsetnya harus dirubah. Ini tuan sekalian harus dibetulkan. Setakat ini seolah-olah rumah yang terpenting, kereta terpenting. Padahal Allah dan Rasulnya mengajar haji itu rukun. Rukun itu setiap dilakukan dong. Ini harus kita bangkitkan dari awal lagi. Kita belajar kanak-kanak dulu rukun Islam ya 5. Salah satu yang haji. Ini mesti kita persiapkan dari awal. Kita kan orang profesional sekarang ini. Rata-rata sekolahnya tinggi. Ya kita buatlah contoh paling mudah. Bila anak kita lahir, tuan sekalian, selepas akikah ke, atau belum akikah ke, selepas 7 hari, bawa ke tabung haji. Daftarkan anak ini pergi haji. Walaupun tanda tangannya dengan cap jari, ibu jari dan cop. Dan tiap bulan lepas itu kita tabungkanlah. 30 ringgit ke, 50 ringgit ke. Nanti tatkala anak jak lulus daripada university, sudah bergerak profesor, doktor, atau engineer, atau lawyer, masih gagah, umurnya baru 25 tahun atau 30 tahun. Sedang handsome-handsomenya, macong, ganteng, bagus macam bapaknya, atau ayu, anggun, melankoli sama ibunya. Coba. Pergi haji, Masya Allah, luar biasa. Dan haji itu perlu tenaga yang prima, tuan sekalian. Semuanya perlu tenaga yang prima. Tawaf berdesak-desak, sa'i berdesak-desak, nanti melempar jumrah, wukuf di padang Arafah. Wah, ini semua perlu tenaga yang prima. Nah ini salah. Tahu-tahu sudah tua berhaji, baru naik tapal sebang mati, baru turun Jeddah mati, dan Jeddah sampai Madinah mati. So what happened? Cukuplah itu sejarah. Jadi kita mencipta sejarah terbaru supaya generasi kita ini baru tamat university haji semua. Apalagi akan mengawinkan mereka. Putra kita haji, dapat menantu hajah. Atau sebaliknya, putra-putri kita hajah, dapat menantu haji. Luar biasa. Itu bisa diatur kok. Asalkan ada kemauan. Sebab Tuhan ya Allah, Allah itu maha penyayangnya. Bahkan banyak cerita orang haji pergi haji tanpa duit pun. Ada cerita ya, 2 cerita saja ini. Pertama cerita yang pernah saya sampaikan. Saya punya jiran dululah, terkadang sama almarhum. Kerjanya itu di tukang sapu di pasar besar. Ya murid saya lah, saya ngajar. Bagaimana Ustaz pergi haji gini aja. Haji itu kan panggilan daripada Allah. Kalau tuan-tuan bekerja apapun juga, sebelum bekerja itu niat, ya Allah beri kesempatan kami pergi haji ya Allah. Terus menyapu ke apa saja, banyak baca sholawat. Dan ya Allah beri kesempatan orang akan kami pergi haji. Itu aja. Nangis saja. Kebetulan tuan sekalian, tukang sapu nih selalu itu ada orang bagaimana juga itu kan kehendak Allah Ta'ala. Dipanggil Pak Ji, Pak Cik sini, belum pergi haji ya kak, suatu baca dikir haji ya. Oke, tahun depan Pak Cik dengan Mak Cik pergi haji, saya yang tanggung. Coba bayangkan. Ini karena kesungguhan dia minta pada Allah Ta'ala. Allah akan menggerakkan malaikatnya berbentuk manusia, yang manusia itu namanya ini itu biasa mudah bagi Allah. Contoh kedua, ini di airport nih, yang terang-terang berlaku dengan sekalian. Waktu saya akan berangkat dari Indonesia, ada orang kita sholat di surau itu, ada orang itu selepas saja sholat, ya Allah izinkan kami bisa pergi haji dan umrah ya Allah. Itu doa kita bagi satu ketika dijadikan cerita. Ada orang kaya lepas salat subuh kan masbuk itu, tengok ada orang doa macam itu, ya tertarik. Makcik coba datang keluar. Sudah pergi haji? Belum. Makcik kerjanya apa? Hanya tukang bersih-bersih tandas ini. Baik, doa Pak Cik ada menyentuh jiwa saya.
InsyaAllah tahun depan Pak Cik dengan isteri saya berangkatkan haji. Nah, ini kan suasana. Jadi saya mohon tuan-tuan dan sekalian, bersungguh-sungguhlah dan minta pada Allah. Mintalah kepada Allah dengan serius. InsyaAllah Allah yang menggerakkan. Jangan diam aja. Belum ada haji, aku tak haji baik. Payahlah macam tu. Okay, dah ya. Itu cerita. Baik. Amalan yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah 9 hari. Ini dasarnya. Dasarnya jelas, kitabnya juga jelas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaumul ladzi ghafara lahu ayyul ladzi ghafara Allah fihi li Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah man sama dzaka yaum ghafara Allah lahu kulla dzanbin. Ini hadisnya panjang tuan sekalian, tapi saya ambil yang pertama aja, kita baca terjemahannya. Hadis ini sanadnya sahih an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini disebutkan artinya lebih kurang hari di saat mana Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam adalah hari pertama bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah tuan sekalian ya. Jelas kan? Jadi hari pertama tanggal 1 Dzulhijjah itu Nabi Adam dan mestinya ibunda kita atau nenenda kita Siti Hawa diampuni dosa-dosanya, sekaligus perjumpaan manusia pertama di dunia, yaitu di Jabal Rahmah. Ini bukan dongeng tetapi cerita dari Al-Quran. Coba bayangkan, atuk dan nenek kita pernah di surga dan kemudian diambil tindakan disiplin karena melanggar undang-undangnya, diturunkan ke dunia. Kita berimajinasi sekejap. Dunia sebegitu luas, hutan belantara, binatangnya namanya dinosaur, anaconda sedang berkeliaran. Atuk dan nenek turunkan, minta maaf cakap dalam keadaan telanjang bulat. Tak tahu nak berpakaian bahan dari apa, mau makan makanannya bagaimana, minumannya tak tahu semua. Masya Allah tuan sekalian, semua bergerak sendiri, asalnya mendapat free of charge dari surga. Masya Allah tuan, dan akan berjalan mencari istri, tak tahu mana tempatnya. Istri dan suami tak tahu tempatnya, karena arah belum tahu, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat tidak tahu. Jangankan bicara kendaraan, jangankan basikal, yang ada baru basikil. You know basikil, jalan kaki. Jalan kaki tuan sekalian, tepat senjata yang paling utama adalah doa. Ya itulah yang digunakan Nabi Adam. Dan doanya alhamdulillah datuk datin dan hafal semua. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba bayangkan. Dan berjalan. Yang ini move on, bergerak, berjalan. Walaupun lambat dan sebagainya, karena berjalan, karena berusaha, mesti Allah tolong. Dan akhirnya ditolong oleh Allah Ta'ala, karena jaraknya jauh, beribu kilometer. Konon kalau peta sekarang Nabi Adam di benua India, Siti Hawa di Jeddah. Bayangkan dan sekalian, berjalan, akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah masih kekal sekarang, dikekalkan Allah. Dan tuan-tuan yang pergi haji dan umrah, dia tahu tempat itu. Masya Allah. Dan itu 1 Dzulhijjah. Terus pelajarannya apa? Nabi yang mengajar, siapa yang mau berpuasa, yakni berprihatin, merasa betapa beratnya, betapa susahnya atuk dan nenek ketika itu, maka kita tebus dengan puasa. Dan ganjarannya luar biasa, diampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi ini sudah terlambat. 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat. Ada yang mulai hari Kamis kalau di Makkatul Mukarramah Jumat. Baik. Kita yang kedua, kita teruskan, ada kelewat. Pada hari kedua, Allah mengabulkan doa-doa Nabi Yunus alaihissalam, sekaligus keluarnya diberi ikan. Dan barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan catat ibadah selama 1 tahun dan tidak mempunyai dosa sekelip mata pun.
Masya Allah, luar biasa. Nabi Yunus juga Nabi diambil tindakan di sisi Allah Ta'ala karena dia anggap kurang sabar. Karena beliau padahal sudah berdakwah lebih 950 tahun, tuan-tuan. Kok nak pergi ke pulau lain dengan prediksi jangan-jangan atau kok di sana akan mendapat sambutan. Ternyata tindakan ini Allah disalahkan sehingga dilempar ke laut. Sebabnya seorang pemimpin, seorang dakwah, ya sabar sajalah sampai Allah yang menentukan. Allah menentukan karena kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Gagal atau sukses, menang atau kalah, untung atau rugi, itu bukan kerja manusia tuan sekalian. Itu kerja Allah Ta'ala. Jangan intervensi urusan Allah. Kan tujuannya baik, nak pergi sana bukan nak melancong. Tapi ternyata ambil tindakan di Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu tuan sekalian, sebelum kita minta excuse kepada Allah, jangan banyak kita melebihi. Kalau toh kita nak hijrah macam Nabi SAW, mau hijrah ke Madinah, excuse pada Allah SWT dulu. Nabi Yunus patutnya minta izin pada Allah, kami nak pergi sana. Tapi enggak, dia akan pergi sana dengan kekuatan otak dan pemikiran atau prediksi dia sendiri. Allah ambil tindakan, dilempar ke laut, ditelan oleh ikan. Namanya ikan nun, sekarang ikan paus. Itu sejarah. Dan Tuhan bayangkan, orang dalam ikan tuan-tuan, bukan sehari semalam, 2 jam pun mati tuan sekalian. Masya Allah. Karena dalam berikan itu gelap gulita, tak ada oksigen dan hamis. Dan ternyata atok kita ini di dalam berikan itu 40 hari 40 malam tak makan tak minum. Nah doa belaka tuan sekalian. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini pelajaran mahal sekalian. Jadi maknanya tatkala kita terperosok, terpuruk dan kita dalam kegelapan, sudah sumpek, ampek, gablek, budek, picek, dah bingung, tak ada apa, tak ada, seolah tak ada jalan. Ada satu, Allah SWT. Angkat kedua tangan, doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pelajaran. Alhamdulillah, tepat pada 40 hari. Allah perintah ikan tadi minggir dan memuntahkan kembali. Nah, ini dia muntahkan kembali ini menurut Nabi adalah tanggal 2 Dzulhijjah. Siapa yang berpuasa itu tadilah 1 tahun dianggap ibadah dan tidak punya dosa sama sekali. Masya Allah. Dah kelewat juga. Tapi tahniah pada datuk-dati yang sudah puasa. Tahniah. Dan ini kalau belajar jajaran pelajaran yang akan datang kita mesti ingat. Karena tiap tahun mesti saya ulang balik di pengajian itu sekalian. 1 Dzulhijjah aja bismillah puasa. Ada dasarnya. Ada yang bertanya ini soalan goblok nih. Ini Nabi sekarang, Nabi Adam, Nabi Yunus. Betul ke itu 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah. Ini kan soal bodoh. Kenapa? Sekarang zaman teknologi canggih. Teknologi Nokia atau teknologi Samsung aja, Tuhan bisa melihatkan apa yang berlaku pada 5-10 tahun yang lalu. Katakan kita mau tengok rekod daripada Piala Dunia ketika tahun 80-an, boleh tengok dengan tangan, boleh tengok. Itu teknologi Nokia, teknologi Samsung yang Tuhan selalu beli. Ini teknologi malaikat bro, teknologi malaikat, perintah Allah, seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau Allah perintah malaikat buka, ceritanya bisa aja. Macam Nabi kita waktu Isra dan Mi'raj, waktu pergi Palestina, kurang hajar orang kafir Quraisy itu. Hai Muhammad, kalau kau betul-betul sampai Masjid Al-Aqsa, berapa pintu masjid, berapa tiang nih, berapa inti, kurang hajar itu. Tapi Nabi jawab semua benar. Kenapa? Malaikat datang, ada screen di depannya. Bisa. Jadi itulah Tuhan sekalian. Jadi jangan soalan bodoh beginilah. Mana ada itu Nabi baru lahir. Enggak begitu. Itu cara. Maka itu yang sebutkan tadi. Jangan dengan otak. Enggak nyampe Tuhan sekalian. Dengan keyakinan. Dengan keimanan. Nah, itu yang paling baik. Oke Tuhan. Pada hari ketiga. Hari dikabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria juga diuji Allah Ta'ala. Ujiannya berbeda. Beliau berkahwin sudah puluhan tahun sampai istrinya sudah menopause dah tua dan
Menurut teori medis, teori kedokteran, wanita yang sudah menopause, sudah tua, tidak akan mungkin punya anak. Itu teori kedokteran. Tapi Nabi Zakaria mengajar kita, jangan terlalu percaya dengan teori otak manusia. Percayalah pada Allah, karena Allah Maha dalam segala-galanya. Maka Nabi Zakaria juga mengangkat kedua tangannya, nangis kepada Allah, dan doanya ini tertera dalam Al-Quran. Tuan dan Ban rujuk surat Al-Anbiya ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku keseorangan, karena Kau zat yang memberi keturunan. Masya Allah. Jadi ini juga pelajaran mahal. Siapa tahu keluarga kita, saudara-saudara kita, jiran kita, teman kita, kok peristiwanya sama, dah berpuluh tahun tak punya anak. Coba panggil dia, ajak puasa tanggal 3 Dzulhijjah. Suami istrinya diajak berdoa, ya. Lepas sahur saja perbanyak doa ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Atau kalau perlu curhat, usi hatinya dengan bahasa kita aja nggak apa-apa. Ditambah, ya Allah, kalau atuk saya dulu Nabi Zakaria berdoa dan Kau kabulkan ya Allah. Aku ini cicitnya, aku ini maunya ya Allah. Kau juga mohon padamu ya Allah, tolong beri keturunan ya Allah, supaya bisa meneruskan perjuangan kami. Bisa aja kan ngomong. Tuhan berbahasa, gak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Malaysia. Kalau kita berdoa dengan bahasa Malaysia, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Malaysia. Don't worry, be happy, minta aja. Doanya orang bisu aja malaikat paham. Tuhan tahu tak orang bisu kan doa, itu orang bisu. Tuhan paham kan? Nggak paham kan? Malaikat paham. Buktinya dikabulkan Allah permintaannya gitu. Yang penting mari saya mengajak pada Dato dan pokoknya jangan berhenti berdoa. Oke dah. Itu tanggal 3 Dzulhijjah. So hari ini. Tapi oleh karena nasi lemak sudah ada semua, apa nak dikata sekali. Ya, hati-hati lah sekalian. Kalau belum makan sama sekali, ya berian niat puasa. Kalau sudah makan, apa nak dikata ya Tuhan sekalian. Tunggu tahun depan. Mudah-mudahan masih bertemu dengan 1-2 Idul. Baik, 4 Dzulhijjah. Ini hari lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan. Dan barang siapa berpuasa pada hari ini, Allah akan menghilangkan kesusahannya dan kefakirannya, dan besok pada hari kiamat akan bersama dengan orang soleh dan orang yang mulia. Jadi Nabi Isa juga diuji. Rata-rata Nabi semua diuji oleh Allah. Nabi Isa diuji dengan kefakirannya. Ya, Nabi yang paling miskin, Nabi yang paling fakir. Sehingga minta maaf cakap, salah satu sejarahnya lahirnya di kandang kambing. Bayangkan tuan sekalian, tidak ada nurse, tidak ada dokter, tidak ada jiran. Masya Allah, luar biasa. Semiskin-miskin rakyat Malaysia, kalau melahirkan ada di hospital atau di klinik free of charge. Bahkan kalau melahirkan di rumah pun, teman-teman kita, jiran kita, Masya Allah, datang berbondong-bondong membantu. Ada yang membawa pampers, ada bawa susu, ada bawa buah dan macam-macam. Itulah kita mendapat keturunan dari atau nenek yang dermawan, yang tidak bisa melihat orang susah, pasti membantu. Tahniah dan sekalian, kita bersyukur keturunan orang yang berat, jiwa besar, orang suka dermawan. Oke, dan sekalian, kita teruskan. Baik. Jadi nanti Allah akan berhujah dengan 4 nabi ini. Bagi orang fakir, miskin, papa kedana, yang konon kais pagi makan pagi, kais petang, tak punya apa-apa, tidak mau ibadah, degil pada Allah Ta'ala, dipanggil Nabi Isa nih. Miskin mana dengan Isa? Nggak bisa jawab, go to hell. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang kaya raya, yang semua harta bendanya ada, tinggal main remote control saja, tapi degil, tidak ibadah kepada Allah, dipanggilkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu begitu kayanya, pintu gerbangnya saja emas, intan dan pilihan. Subhanallah. Bagi orang yang sakit-sakitan, akan dipanggilkan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi orang kerja berat, orang yang kerjanya kuat dan sebagainya, dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam.
Oleh karena itu tuan-tuan, tidak ada alasan kepada Allah dimanapun juga melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Karena Allah sudah punya pakem, punya kaidah, siapa yang berbuat baik walaupun sebesar melekil, Allah akan tunjukkan. Begitu kita berjahat. Dan kitab yang kita hatamkan tuan sekalian dalam Ayyuhal Walad. Lalu nanti tuan balik ke rumah buka jilid atau nasihat yang ketiga, akan ketemu ini. Syekh Hasan Al-Basri min akhir tabir, ulama yang besar, menyampaikan hadis qudsi. Apa katanya? Bila di akhir nanti Allah berfirman kepada hambanya, yang lebih kurang, hai hambaku, silakan masuk surga dengan rahmatku, dan tentukan kedudukan surgamu berdasarkan amalmu di dunia. Ini yang menjadi penting dan sekalian. Ternyata amal-amal kita ini berbeda dan menunjukkan keperingkatan yang tertinggi di surga. Ya contohnya aja lah tuan-tuan, macam ini ngaji dengan orang yang ngorok di rumah atau yang makan di warung, sama ke? Ya nggak bisa dong. Orang yang puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah dia tidak puasa, sama? Ya nggak bisa. Jadi itu tuan-tuan dirangsang. Iya, Allah yang berfirman, perbanyaklah amal, perbanyaklah amal, perbanyaklah amal. Karena itu yang menentukan tinggi rendahnya tingkatan di surga. Itu hadis qudsi, kitabnya jelas, gamblang dan cetawelo-welo. Jangan main-main sekalian. Jadi tahniah pada Tuhan, selalu rajin apapun amalan kita pasti, dan yakinlah setiap yang kita lakukan mesti dapat poin. Oke Tuhan ya. Oke. Hari kelima, hari dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan, dan barang siapa berpuasa pada hari kelima ini, Allah SWT akan bebaskan dari sifat munafik dan siksa kubur. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, jadikan banyak munafik ini kita tiketnya puasa aja tanggal 5 Dzulhijjah. Nabi Musa itu nabi yang banyak memberi bantuan, terutama kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini. Salah satu bantuannya yang terbaik tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, tuan sekalian, turun dari Isra Mi'raj sehingga ke langit ke-7 dulu, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, diajak jalan-jalan tengok landscape surga. Nabi tanya, Muhammad kamu suka? Iya suka tuh. Ini hadiah dari atok ya untuk kamu dan umat-umat kamu semua, cucu ciciku juga. Siapa baca tasbih sekali dapat landscape surga. Iya hadiah Nabi Ibrahim. Dia tahniah pada tuan sekalian yang selalu baca tasbih. Apalagi bisa sholat tasbih setiap minggu, atau 2 minggu sekali, atau minimal sebulan sekali. Coba lakukan sekalian. Sudah diajar, dia tasbih lakukan. Kalau boleh libatkan keluarga, punya itinerary, punya program seminggu sekali sholat jamaah dengan keluarga. Nggak bisa malam, boleh pagi, boleh petang, up to you lah. Yang penting lakukan. Oh, nilainya besar sekali dan sekalian. Oke, turun ke langit ke-6, ini ketemu Nabi Musa. Ini banyak dialog. Nabi Musa tanya, Muhammad, kamu dapat apa? Tuh, dapat perintah dari Allah 50 kali sehari semalam. Ya Allah Muhammad, kamu nggak kuat. Umat kamu kecil-kecil, degil-degil, dablek, umurnya pendek-pendek. Minta diskon, minta dikurangkan. Coba, Nabi mendapat saran dari Nabi Musa, tak marah pun, atau tidak membangkang, tidak membantah. Karena Nabi sangat menghormati orang tua, orang yang sudah banyak makan garam macam gula. Ikut. Bukan mengatakan, toh dari tayet, diam-diamlah. Dah pencen ngomel, banyak. Sudah, ini aku sedih. Enggak ada pun. Naik, turun. Konon 9 kali, tuan-tuan. Sehingga tinggal sholat 5 kali sehari semalam. Ini sunnah bagi para pemimpin. Kalau jadi pemimpin, datang ke rakyatnya tuh sebulan 9 kali. Bukan 5 tahun 9 kali. Sontoloyo. Datang, itu melihat apa ini perlukan rakyatnya begitu. Oke, tuan sekalian ya. Oke, dah. Jadi, itu Nabi Musa. Luar biasa. Tapi di antara ini ada cerita yang unik tuan sekalian. Di antara kecil Nabi Musa itu, ada juga namanya Musa. Yang satu Musa ini namanya Musa Samiri. Dibelah oleh Jibril. Dibelah oleh malaikat Jibril.
tapi menjadi Musa yang kafir. Yang Musa yang nabi ini, jadi nabi ini dibelah oleh Firaun. Orang biadab yang mengaku dia Tuhan, tapi yang membelah Musa, Musa jadi nabi dan rasul. Ini pelajaran mahal dan sekalian. Jadi maknanya kita jangan suka jas orang. Ini kafir, kafir itu kerjanya Allah, bukan kerja kita. Kenapa dijadikan kafir? Ya untuk mengisi neraka lah. Kita ikut campur kenapa? Sikit-sikit kafir dan sebagian, jangan main-main. Siapa tahu sebelum mati kurang dua minggu atau 1 minggu dia masuk Islam. Akhirnya seluruh harta benda diwakafkan. Siapa tahu kita pula terbalik. Kita sekarang bagus, kurang 1 minggu meninggal dunia menjadi munafik atau kafir. Waliyadzubillah, subhanallah min dzalik. Jadi urusannya yang penting kalau doakan jadi orang dapat hidayah juga. Itu aja lah saudara. Jangan kafir oleh dosa lah, asyik neraka aja diomong. Jangan. Itu bukan wawasan kita, bukan kawasan kita. Itu adalah hak mutlak Allah. Kita tidak boleh intervensi. Karena saya berbalik dari Indonesia, sekalian, ada cerita nih. Seorang anak pendeta Hindu, Sami kalau istilah itu Sami Hindu Bali, masuk Islam dan sekalian. Dalam wawancara itu menarik sekali. Apa kata dia setelah masuk Islam? Kalau saya masuk Islam karena melihat orang Islam, insya Allah sampai hari kiamat saya tidak akan masuk Islam. Saya ulangi pernyataannya. Padahal macam kurang ajar, tapi itulah kebenarannya. Kalau saya masuk Islam karena melihat orang Islam, sampai hari kiamat saya tidak akan masuk Islam. Saya masuk Islam karena kebenaran ajaran Islam. Orang Islam jawab jadi pemimpin koruptor, penipu, pembohong, suka menyalahgunakan kuasa. Jadi orang biasa itu suka mencuri, suka begitu, balas dan sebagainya, menagih dada lan ini dan merogol lah, dan sayangnya buang anak dan sebagainya. Contoh lah, itu reality. Maka alhamdulillah kebenaran ajaran Islam. Dan yang menarik dan sekalian, selepas dia Islam, apa janji dia? Saya akan membina masjid, 100 masjid seluruh Indonesia. Masya Allah. Baru masuk Islam. Yang kita ini berapa puluh tahun masuk Islam. Kadang ada kotak di surau depan tuh, tengok aja. Sebulan sekali Ustaz buat kotak pun, tengok aja. Isilah, bukan tengok berapa seringgit ke 5 ringgit, up to you lah. Ini tengok aja. Padahal itu dibangunkan pondok yang besar tu, luar biasa. Untuk tuan-tuan, bukan untuk saya. Tak percaya masukkan kotak, ekon masuk pada tuan-tuan, bukan masuk pada saya. Susahnya bukan main. Tapi bukan orang sini dermanya luar biasa. Amin. Kok senyumnya mencurigakan. Amin. Ya Pak ya. Jadi kalau hari ini lupa bawa duit Bapak dan Ibu, tak apa, namanya lupa. Tapi bulan depan triple Pak ya. Gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Beres Pak. Nanti tatkala Bapak di section 21 gambar itu datang. Karena derma yang tidak derma jangan harap Tuhan sekalian. Salahnya sendiri, diberi kesempatan tidak mau. Padahal Allah yang janji. Ini Allah yang janji. Kau beri aku 1 kata Allah, aku balikan 10 kali ganda. Dari mana? Surah Al-An'am 160. Kau beri aku 10, aku balikan 700 kali ganda. Dari mana? Al-Baqarah 261. So kalau kita kumpulkan 1 ringgit darab 10 darab 700. Apa Tuhan sekalian? Itu online, bukan tunggu nanti apalagi besok. Oke, baik. Kita teruskan Tuhan sekalian. Hari ke-6. Hari ke-6 hari diterimanya doa para nabi dan rasul. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Siapa dipandang Allah penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Ya Allah Tuhan, untuk menimbulkan kasih sayang ini beratnya bukan main Tuhan sekalian. Orang yang cinta kasih sayang itu mahal. Kadang dia sanggup berkorban apa saja demi yang disayangi. Coba yang itu. Ada satu kisah Tuhan sekalian. Coba Siti Hajar itu. Begitu sayangnya pada putranya Ismail. Waktu meronta-ronta karena susunya sudah habis. Maklumlah Tuhan, di situ kering kerontang. Tidak ada pasar raya. Jangankan 99, Tesco, Jasko, Soko, Paksen tidak ada. Yang ada batu, yang ada pasir. Waktu anak Ismail meronta-ronta nangis, bayangkan. Begitu sayangnya, akhirnya taruh sebelah Ka'bah. Ada di bikin sofa macam ada ayat. Pergi, sofa tak ada.
Marwah, Safa Marwah. Itu karena kesayangan demi putra-putrinya. Nah, sekarang tuan-tuan akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Bayangkan sekalian. Tiketnya senang aja. Salah satu di antaranya. Puasa tanggal 6 Dzulhijjah. Masya Allah. Disayangi Allah tuan sekalian. Masya Allah. Ada kisah kan? Dulu ibu bapak pernah ada kisah kan? Ada seorang dua wanita yang berebut anak. Yang satu ini memang kurang ajar ini. Dicuri anak itu. Tapi repot kepada waktu Nabi, ada yang mengatakan Nabi Yakub, ada yang mengatakan itu, atau seorang raja. Ngojim mengaku anak saya. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ada Nabi Sulaiman yang mengajarkan begitu. Coba sekarang kita belah jadi dua. Kita belah jadi dua nih. Kita belah anak jadi dua. Untuk melihat siapa sebetulnya ibu sebenarnya. Yang bukan ibu sebenarnya, ya demi keadilan tak apa, silakan nih. Yang ibu sebenarnya nangis, ya Allah jangan Tuhan, tak payah, kau tak apa. Kalau dibelah jangan berikan ya tak apa. Tak apa, tapi jangan disakiti, dia belah anak saya. Akhirnya diputuskan, ibulah yang ibu sebenarnya anak itu. Itu tadi ya. Itu menimbulkan kasih sayang macam itulah. Jadi mari kita untuk membeli bagaimana menarik supaya kita tuh Allah tertarik dengan kita. Nabi mengajarkan untuk dapat kasih sayang salah satu di antaranya puasa 6 Dzulhijjah. Oke, 7 Dzulhijjah hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Siapa yang berpuasa hari itu Allah tutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Masya Allah luar biasa dan sekalian. Ini kalau orang bisniswoman sasaran dan sekalian coba ajak anak buahnya puasa tanggal 7. Nanti berbukanya di hotel ke atau rumah bosnya silakan. Atau tuan sekalian kasih bonus. Sementara ini tuan sekalian kita biasalah dengar bonus hari raya itu biasa. Tapi sekarang coba setelah dengar peristiwa ini 7 Dzulhijjah. Jadikan suasana yang luar biasa. Karena kita mengambil momentum 30 pintu kemudahan dibuka. Gunakan kesempatan itu. Bagi kasih bonus pada anak buahnya kerjanya. Atau setidaknya tuan-tuan bagi surah-surah atau masing-masing sekitar daerah kita ini. Imam yang surah ambil envelope isi 500. Pak Imam surah. Untuk Pak Imam Masjid 1000. Penceramahnya 2500. Ya guru tapi serius. Yang gitulah tuan sekalian. Nah, untuk apa duitnya daripada jadi anak konda bagi mereka. Jadi Pak Imam, coba imamnya dari subuh dari Isya imami Shalifatul Subuhi. Allahu Akbar. Maunya banyak. Dapat poin tuan-tuan. Usahanya mengajar di mana-mana dapat poin. Jangan pernah ragu-ragu memberi orang baik. Insya Allah jamaah ke apa seperti tahun tadi itulah tiap memberi makanan pada orang sholat jamaah. Wah luar biasa. Oke tuan ya. Itu 7 Dzulhijjah. Baik. Yang ke-8 disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari confuse, hari bingung. Di mana Nabi Ibrahim AS mimpi kali pertama diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Yang jadi bingung itu takkan Allah perintah menyembelih anak. Mana boleh. Tapi kalau setan impossible. Karena setan, mimpinya Nabi itu setan tidak ganggu. Mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi ulama, mimpi para wali, ilham. Kalau mimpinya kita nanti dulu, tengok dulu. Kalau sebelum mimpi kita salat istikharah, salat tahajud, salat taubat, insya Allah benar. Kalau mimpinya selepas salat subuh tidur balik dikejar anjing, ya memang itu. Itu sekalian ya, ya baik. Itu Nabi Ibrahim sempat confused. Jadi diajar sini, kalau kita ikut prihatin, ikut bingung dengan puasa, hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya ganjaran itu. Dirahasiakan Allah. Dan puasa terakhir, yaitu Yaumul Arafah, hari ke-9, dinamakan Yaumul Arafah, hari kepastian, hari yakin, di mana Nabi Ibrahim kali kedua mimpi diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Jadi yakin itu perintah dari Allah. Maka yakin barang siapa berpuasa, Allah akan mengampuni dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang sekaligus setahun yang kita lakukan. Maknanya apa? Dosa tahun 2001, 2002, 2003 diampunkan Allah Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa kan Tuhan? Jadi tanya tuan-tuan pilih mana puasanya, ada kesempatan lakukannya. Yang penting betul-betul karena Allah.
dan mengakhiri kuliah pada pagi hari ini. Pada hari ke-10, saya baca hadisnya tadi, hadis pertama, ini hadis yang terakhir saya bacakan. Wal yaumul ashir huwa yaumul adha man qarraba qurbanan fihi bi awali qutratin qatrat min damihi ghafarallahu lahu dhunubahu wa dhunuba ayalihi wa man aqtama fi mu'minan aw tasaddaqa fi sadaqatin ma'asallahu ta'ala yaumil qiyamah iman aminan wa yakunu mizanu athqala min jabali Uhudin. Masya Allah. Artinya lebih kurang pada hari ke-10 hari raya Adha, hari korban, hari penyembelihan. Barang siapa berkorban dengan satu korban, maka mulai tetesan darah yang terjatuh di tanah, Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa memberi makan kepada orang mukmin atau bersedekah dengan satu pemberian, maka Allah akan bangkitkan hari kiamat dengan selamat, dan setiap pemberiannya menjadi lebih berat daripada gunung Uhud, Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah. Tuan korban disedekahkan atau kita memberi sedekah atau sumbangan apapun juga di hari raya ini, setiap satu ketol lebih berat daripada gunung Uhud. Tahniah pada Datuk Datin yang berkorban tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dan semua tahun sebelumnya. Nah, korban itu tuan-tuan ingatkan dari kata-kata qurba yaqrabu qurbanan. Korbannya pendekatan. Jadi orang berkorban, orang mendekat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan tuan, orang akan mendekat pada pemimpinnya, sanggup rasuah tuan-tuan, sanggup berbuat apa saja demi dekat pada orang besar. Wah, luar biasa. Ada cerita ingin ketemu dengan Presiden Amerika pun berapa juta harus habis. Masya Allah, badan mereka kafir dengan sekalian. Sampai ada berikat begitu. Ini kalau yang dekat kepada Allah ini. Dan Allah berjanji, ini hadis kursi tuan sekalian, yang artinya lebih kurang, siapa mendekat pada satu jengkal, aku datang satu hasta. Sampai datang satu hasta, aku akan datang satu depa. Datang dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Ini hadis kursi. Dan ada tambahan, siapa korban, satu aku balikan 700. Masya Allah. Dan korban tuan, ya Allah murahnya. Setahun sekali tuan-tuan. Ada yang 700, 700, 800, purata sekarang 800 lah. Kalau meningkat, apa ekonomi meningkat, 800. Itu tiap tahun. Bandingkan dengan pengeluaran kita tiap bulan, every month. Coba kita kira. Bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil rumah, bil kereta, bil Clinton. Every month, 5,000 plus. Every month, 3,000 plus. Never mind. Ada apa? Boleh pun. Ini korban 800, klien, cenut. Apa kano ni? Masya Allah, janganlah macam tu tuan-tuan. Ya. Malulah dengan Allah, jangan perhitungan sangat. Allah tak pernah perhitungan pun dengan kita. Sejak kita dalam kandungan mak sampai sekarang non-stop. Allah beri. Kita nak beri korban. Dan itu bukan untuk Allah. Artinya bukan Allah yang makan. Bukan Allah yang mengambil dagingnya. Ambil kepalanya, ambil tulangnya, ambil kakinya, ambil semua, ambil. Allah tak ambil pun. Hanya mencatat, direkodkan, ditokok tambah, dibalikkan. Nah, milik engkau. Masya Allah. Tahniah yang korban dan sekalian ya. Masa biar korban begitu berat sekali. Ini satu. Kedua juga ada cenderung. Korban pilih yang murah-murah. Masya Allah. Karena terdengar terprovokasi dengan di radio atau television, korban 260 atau 230 atau 320 and so on lah. Akhirnya berbondong ke sana, akhirnya tempat negeri itu miskin, akhirnya dagingnya peti sejuk pun tak ada, dia buang, ditanam tanpa kucing anjing. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada ini, saya waktu datang murid saya di Puncak Alam, nangis-nangis, Ustaz bagaimana? Saya ikut korban orang ini, tapi ternyata bukan dibelikan kambing dan atau lembu, dibelikan Quran Ustaz, dibagi masjid. Mana boleh? Tapi ibu jangan marah, ibu jangan nangis. Itu tanggung jawab mereka. Mereka bertanggung jawab, tanggung jawab dia. Kita dah niatkan begitu. Itulah Tuhan kadang-kadang nih, tak tahulah, mereka tak tahu dosa.
Ini kadang haji umrah pun dimakan, apalagi hanya korban. Oleh itu tuan-tuan pilih, jangan pilih yang murah-murah lah. Saya pelik lah tuan-tuan. Orang tu kalau dah beli kereta yang berjenama, beli motosikal yang berjenama, bahkan beli basikal, mesin basikal yang berjenama, beli baju yang berjenama, beli ekon yang berjenama, beli peta sejuk yang berjenama, tapi beli korban yang curut, amit-amit jabang bayi, apa kanon ni? Kita hantarlah je lah. Tak apalah. Surah ini saya bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Di surah ni saya tinggalkan. Atau di kampung kita dan sebagainya. Atau setidak-tidaknya ini kempen ni. Mulai tahun depan. Karena tak ada pun. Mulai depan. Adalah satu nama je. Ikut Pondok Ustaz Wahidin. Boleh tak? Senyum. Oh, bayangkan. Satu nama aja. Kadang nama bapak katakan contoh. Tahun depan nama ibu satu. Apa-apa tuan-tuan. Harganya sadang surah ini dan sebagainya. Dan yang makan jelas menyembelih hafid. Yang makan para hafid, para santri dan sebagainya. Jadi untung tak apa. Dan sekalian, insyaAllah tahun depan. Jadi korban itu tuan sekalian. Begitu pentingnya sehingga Nabi memberi ancaman kepada orang yang tidak mau berkorban. Dengan sabdanya, man kana lahu satu malam yudhi falyaqrabal musallana. Siapa punya duit dan tidak mau berkorban, tak usah pergi musola, tak usah pergi surau, tak usah pergi masjid lah. Pura-pura takbir, pura-pura solat. Kata malaikat di belakang, Allah berapa perut kamu ya akbar, lokek wakil ketekut cetil berdidil tetewil. Itu ya. Jadi mari bismillah korban. Mesti dilakukan dengan sangat serius, dengan betul-betul, apalagi kita belajar anak-anak kita. Besok tahun depan long dengan ngah, ya. Long tiap hari kasih duit dari bapaknya 2 ringgit saja. Ngah dari maknya 2 ringgit saja cukup tiap hari. Insya Allah 1 tahun genap tuan-tuan, duitnya dah lebih itu. Terus datang ke masjid dan surau, jumpa adik-beradik. Assalamualaikum Pak Imam atau Tuan Pengurus. Ini korban saya dengan adik saya. Hah? Kamu punya duit? Iya. Ada duit ini dari mana? Simpan. Mak dan ayah mengajar saya, disimpan sekali dapat duit. Alhamdulillah, coba bayangkan. Ini pelajaran yang bagus tuan sekalian. Anak sekecil itu bisa ada perasaan berkorban. Ini dilatih. Bukan beli mainan saja, atau McD saja, atau beli KFC saja, atau beli es krim saja. Coba beri itu. Insya Allah Tuhan mesti boleh. Allah akan tolong kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke Tuhan? Terakhir ya. Terakhir hadis saya sudah baca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama al-yawm al-akhir min Dzil Hijjah wal yawm al-awwal min al-Muharram wa qad khatama as-salat al-madiyah wa wada salat al-qabilah bi shaum wa jalallahu lahu kafaratan khamsina sanah. Ini tambahan dan sekalian. Arti lebih kurang, sesiapa yang berpuasa di akhir bulan Dzul Hijjah dan awal bulan Muharram, bermakna dia menutup tahun dengan puasa dan membuka tahun baru juga dengan puasa. Wajarallahu lahu, Allah jadikan padanya kafaratan, menebus dosa-dosanya khamsina sanah, 50 tahun. Masya Allah. Jadi tuanya, ini tolong ayo kita lakukan. Akhir tahun ini kita tutup dengan puasa. Nah, awal tahun dengan puasa. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Bukan pesta macam orang kafir itu. Kalau menutup tahun-tahun baru dengan bunga apinya, dengan merconnya, dengan konsert, itu ala kulli hal. Kita ada cara sendiri menutup tahun dengan puasa. Kok dengan tutup puasa ini husnul khotimah. Kita tutup karena puasa itu amalan daripada langsung dari Allah Taala. Ini hal diskusi dan sekalian. Allah berfirman lebih kurang, seluruh amalan cuci Adam kembali pada ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzibih, aku sendiri akan membalasnya. Masya Allah, luar biasa dan sekalian ya. Jadi tuan sekalian, selamat menyambut bulan suci, bulan Muharram, bulan Dzul Hijjah. Selamat berpuasa, selamat hari raya Idul Adha, dan selamat berkorban. Salat Idul Adha dan sekalian disunahkan jangan makan dan minum dulu. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan makan minum dulu, baru pergi masjid. Tapi Idul Adha tidak disunahkan makan minum dulu. Biar dalam kali kelaparan, lepas sholat Idul Adha,
dalam keadaan lapar tuh kita ditengok di depan sana kan gini, ada lembu, ada kambing, timbul perasaan ya Allah, alhamdulillah di antara lembu itu ada nama saya, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan aku bisa korban seterusnya. Kalau belum, ya Allah mudah-mudahan saya beri kesempatan ya Allah. Orang itu Tuhan, kalau lapar itu otaknya cerdas, banyak berpikir. Tapi kalau kenyang, otaknya bantal mau tidur aja. Ya, jadi itulah ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Ta'ala bisa melakukan yang terbaik. Itu aja, terima kasih. Jom kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kita ibadah di hari raya ini, dan kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratun, taibatun, warabul ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halal min Allah madkhila mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena sehingga saat ini Kau telah berikan kenikmatan kami untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami yakin seyakin-yakinnya apa yang telah kami lakukan di pagi yang berbahagia ini, Kau telah beri ganjaran yang banyak kepada kami. Untuk kami mohon kepada-Mu ya Allah, limpahkanlah ganjaran yang kami terima ini kepada keluarga kami, khususnya putra-putri kami dan cucu-cucu kami ya Allah. Semoga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Ya Allah, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamak rahmat-Mu ya Allah. Untuk ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja atau kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimat muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia, dan kekalkan lisan kami ya Allah, baik hidup dan menjelang mati kami nanti, untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi wahdi rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus berdoa.